Sahabat Sari Lopis yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang permasalahan terkait dengan masalah transfer uang. Jadi masalah transfer uang ini, siapa yang bertanggung jawab apabila ada uang nasabah yang ditransfer tidak ke nasabah sendiri, itu ke nasabah lain. Siapa yang bertanggung jawab dalam kasus seperti ini dan bagaimana pengadilan memutus? Jadi kronologisnya adalah, jadi ada kejadian debitur ini menyerahkan cek kepada bank agar cek itu ditransfer ke rekening debiturnya sendiri. Dalam proses transfer di bank ini diterima oleh direktur komersial, itu ada 2 buah cek yang nilainya 5 miliar diterima. Lalu akhirnya karena cek udah diterima, ada bukti-buktinya gitu, akhirnya nasabah meninggalkan bank, lalu merasa bahwa uang yang cek yang dia serahkan, uangnya nanti akan masuk ke rekeningnya. Nah kemudian setelah beberapa masa gitu, debitur itu akhirnya mengecek ke rekeningnya. Ternyata tidak ada uang masuk sesuai dengan cek yang dia serahkan. Dia komplain ke bank. Akhirnya apa yang terjadi? Karena bank memang benar mengakui telah menerima cek, tapi uang itu juga sudah ditransfer atas permintaan dari si debitur ini, dan ternyata debitur merasa tidak pernah memerintahkan untuk mentransfer uang dari rekeningnya kepada orang lain. Nah, sehubungan dengan adanya perselisihan ini, maka debitur tidak bisa terima. Dia akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Lalu bagaimana pengadilan memutus atas gugatan dari debitur kepada kreditur, yang debitur merasa dirugikan karena uangnya yang ditransfer dengan cek itu ke rekeningnya itu tidak masuk. Nah akhirnya pengadilan negeri menghukum pihak bank untuk membayar ganti rugi dari uang yang diserahkan dengan cek itu karena uang itu tidak masuk ke rekening. Nah kemudian dari pihak bank merasakan bahwa bank tidak dapat menerima karena ternyata itu menurut bank memang uang itu sudah ditransfer ke pihak lain atas perintah dari debitur. Nah memang perintah dari debitur ini ternyata ini yang diragukan keasliannya oleh pihak debitur, dan dari pihak debitur sendiri juga sudah mendapatkan keterangan dari Labkrim bahwa surat dari permohonan transfer ke orang lain itu adalah tidak otentik. Nah, di situ persoalannya. Dari pihak pengadilan tinggi menguatkan putusan dari pihak pengadilan negeri. Jadi putusan pengadilan negeri ini dikuatkan. Pengadilan tinggi juga ikut menghukum pihak bank untuk bertanggung jawab atas cek yang diterima oleh bank dari debitur. Dari putusan inilah dari pihak bank masih kekeh dia tidak mau bertanggung jawab, dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah di Mahkamah Agung ternyata pihak bank itu akhirnya dimenangkan. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tinggi karena menurut Mahkamah Agung putusan ini tidak mempersoalkan tentang adanya kurang pihak. Karena menurut Mahkamah Agung Mahkamah Agung eksepsi yang pernah diajukan oleh pihak bank, yaitu pihak yang menerima cek itu, yaitu direktur komersialnya ini yang sudah dipecat, itu tidak dijadikan pihak dalam perkara ini. Sehingga menurut Mahkamah Agung justru si pelaku ini yang menerima cek ini oleh bank itu, ini semestinya dijadikan pihak dalam perkara ini. Tidak bisa pihak debitur hanya menuntut bank
sedangkan pihak pelakunya ini yang berbuat ini tidak dituntut. Itu pertimbangan Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan memutuskan bahwa gugatan itu dinyatakan NO. Jadi gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima karena pihaknya itu kurang. Pihaknya itu mana? Pihak tergugatnya kurang, yaitu pihak yang menerima cek dulu yang diserahkan oleh debitur. Di samping bank selaku lembaga yang bertanggung jawab. Itu pertimbangan Mahkamah Agung. Nah kemudian karena ini gugatannya ini dinyatakan NO atau tidak dapat diterima, maka penggugat tidak dapat menerima. Lalu penggugat mengajukan PK. Nah ternyata di peninjauan kembali ini, penggugat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan PK ini akhirnya sama, yaitu menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Jadi PK dalam majelis di PK ini sependapat dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan negeri, padahal menurut Mahkamah Agung di sana ada kurang pihak. Diadili sendiri oleh Mahkamah Agung, dinyatakan gugatan itu gugatan tidak dapat diterima. Nah, dari permasalahan ini, lalu dari putusan pengadilan yang berbeda-beda ini, di tingkat pengadilan negeri, penggugat dimenangkan. Di pengadilan tinggi, penggugat dimenangkan. Di Mahkamah Agung, penggugat dikalahkan. Bukan dikalahkan sih, dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima. Jadi beda ya. Kalau dikalahkan itu artinya sudah ada kalah menang, sudah ada yang dihukum. Tapi kalau gugatan tidak dapat diterima, artinya gugatannya ini semestinya tidak demikian sehingga tidak bisa disidangkan karena syarat formilnya pihaknya kurang. Lalu bagaimana caranya ini agar pihak penggugat ini mendapat perlindungan hukum? Yang penggugat harus mengajukan gugatan baru, yaitu dengan menggugat bank maupun pihak yang tadi itu yang menerima cek si direktur komersial itu, karena dia yang melakukan kesalahan juga, dia ikut bertanggung jawab, bukan hanya bank. Nah itu jadi dapat dipetik hikmahnya itu dalam kasus ini, bahwa untuk menyalahkan pihak bank tidak dapat banknya aja yang digugat, tetapi harus juga pelaku di dalam bank itu yang melakukan kesalahan, agar gugatan ini tidak kurang pihak, agar pertanggungjawaban ini pihak yang berbuat itu juga turut bertanggung jawab atas masalah ini. Nah itulah jadi hikmah yang dapat dipetik juga terhadap pihak-pihak yang membuat gugatan. Harus berhati-hati, jangan sampai ada pihak yang tertinggal sehingga menyebabkan gugatan ini setelah proses panjang putusan baru ketahuan bahwa pihaknya kurang. Jadi proses yang selama ini panjang akhirnya sia-sia. Nah disitulah pentingnya ketelitian di dalam membuat surat gugatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.